Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Malia dari Sistem Informasi dengan NIM 418240100003. Di sini saya akan memenuhi tugas besar 1 untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Saya diberikan 2 tugas. Tugas yang pertama, saya diminta untuk membuat program apakah mahasiswa tersebut layak atau tidak layak mendapatkan beasiswa. Yang kedua, saya diminta untuk membuat program 3 kolom. Kolom yang pertama bilangan asli, kolom yang kedua bilangan pangkat 2, dan kolom yang terakhir bilangan pangkat 3. Dan inilah program yang saya buat. Untuk soal yang pertama, kita akan membuat input dulu iostream di sini. Ini digunakan untuk si in atau si out atau output dan input. Yang kedua, kita akan menggunakan include string agar kita dapat menggunakan tipe data string. Terus yang selanjutnya ada using namespace std. Ini digunakan agar tidak perlu menggunakan std lagi di depan si in atau si out. Selanjutnya ada inmin. Inmin ini harus ada karena dia adalah fungsi utama dari sebuah program. Di bawah inmin kita akan menaruh tipe data yang akan kita pakai. Yang pertama ada string untuk nama dan untuk prestasi. Yang kedua, kita akan menggunakan tipe data float untuk IPK karena nanti di dalam IPK akan ada koma. Terus yang terakhir kita menggunakan integer untuk penghasilan. Pertama-tama tentu saja pengguna akan menginput data mereka. Karena pengguna akan menginput data, maka kita akan menampilkan mahasiswa. Kita akan menggunakan getLine. Kenapa kita gunakan getLine? Karena agar apabila pengguna memasukkan spasi atau huruf kapital, itu akan tetap terbaca oleh program saya. Terus kita akan menampilkan lagi masukan IPK mahasiswa. Dan pengguna akan memasukkan IPK mereka. Kita akan masukkan lagi di sini, masukkan penghasilan orang tua. Nah, pengguna juga masukkan penghasilan orang tua ya mereka. Terus terakhir saya akan menanyakan apakah memiliki prestasi tambahan, ya atau tidak. Prestasi. Terus di sini kita akan menampilkan hasil evaluasi dari penginputan data yang sudah dilakukan oleh pengguna. Saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Beasiswa. Dan menampilkan nama mahasiswanya. Terus yang kedua saya akan menampilkan juga IPK dari mahasiswa tersebut.
Setelah itu kita akan menggunakan nested if untuk menyeleksi mahasiswa. If IPK lebih dari atau sama dengan 3,75. Jika IPK lebih dari atau sama dengan 3,75 dan bawahnya ini else, berarti jika IPK kurang dari 3,75 maka akan keluar statusnya itu mahasiswa tidak layak mendapatkan beasiswa karena IPK kurang dari 3,75. Kita kasih alasannya saja. Ya. Terus ini kan jika IPK-nya lebih dari 3,75. Tetapi dia kan juga memiliki penghasilan orang tua. Penghasilan orang tuanya itu adalah 4 juta. Ya, penghasilan orang tuanya kurang dari 4 juta. Maka dia statusnya layak mendapatkan beasiswa. Tapi jika penghasilan orang tuanya di atas penghasilan ortu di atas 4 juta tapi dia memiliki prestasi maka statusnya mahasiswa layak mendapatkan beasiswa. Kita kasih alasan lagi karena memiliki prestasi tambahan. Memiliki prestasi. Tapi jika mahasiswanya tidak memiliki prestasi tambahan, maka statusnya akan keluar mahasiswa tidak layak mendapatkan beasiswa. Dan yang terakhir, jangan lupa diberi return 0 untuk
mengakhiri program. Nama mahasiswa Zahra Amalia, IPK-nya 3,75, pasien orang tuanya 4 juta, memiliki prestasi tambahan, ya mahasiswa layak mendapatkan beasiswa. Jadi di sini saya menggunakan include stream. Tentu saja karena kita akan menggunakan si in dan si out. Terus yang kedua saya menggunakan include iomanip. Include iomanip ini digunakan untuk mengatur tampilan karena kita nanti akan menggunakan set W atau set width. Terus di sini ada using namespace std juga. Terus selanjutnya tentu saja ada inmain karena inmain ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Di bawah inmain kita akan menampilkan judul dari kolom. Kolom yang pertama bilangan, kolom yang kedua bilangan pangkat 2, dan yang terakhir bilangan pangkat 3. Terus di sini juga kita akan memberi garis. Untuk pengulangannya kita akan menggunakan for dan menggunakan data integer. I sama dengan 1. I ini adalah variabel penghitung. I sama dengan 1 artinya I dimulai dari 1. Terus selanjutnya ada I kurang dari atau sama dengan 5. Artinya I harus kurang dari atau sama dengan 5. Dan I plus plus. Di setiap pengulangan, I akan terus bertambah 1. Yang pertama si out, set W. Set W ini untuk merapikan tampilan kolom agar sejajar. Dan juga ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya ini untuk apa? Untuk mengatur lebar fieldnya itu berapa. Untuk kolom yang pertama, kita akan membuat lebar fieldnya 5. Dan selanjutnya ada I. Terus kita akan memberi ininya menampilkan bilangan asli dengan lebar 5 karakter. Yang kedua itu ada 18 karakter kita lebarnya, dan I-nya dikali I juga karena ada pangkat 2 ya, kita akan menampilkan pangkat 2 kan. Tampilkan bil pangkat 2 dengan lebar 18 karakter. Dan untuk kolom yang terakhir, kita akan menggunakan 20 lebarnya dikali I karena pangkat 3 menampilkan bilangan pangkat 3 dengan lebar 20 karakter. Di sini jangan lupa kita kasih INDL untuk spasi. Dan kita kasih return 0 untuk mengakhiri program. Dan dikembalikan ke 0.
kita beri TB1 bilangan. Nah, seperti ini jadinya.